Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya MNC dan beberapa derkos. Pertama kepik, kedua IPTP, ketiga becap, keempat behit, kelima BABP, keenam BMTR, ketujuh MNCN, ke-8 MSKY, ke-9 BRD, ke-10 APIA, dan terakhir DRMA. Langsung saja ke yang pertama, ada kepik yang ditutup di harga 107, terkoreksi 3,6%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau bukan semuanya kepik ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, kepik masih bagus ya. Pokoknya di atas 100 tuh masih bagus karena pandangan saya untuk kepik ini ngebase untuk kembali rebound. Tapi disclaimer, hati-hati, pokoknya 100 tuh hati-hati. Kalau dia jebol 100 tuh agak dalam swing low-nya. Kenapa dalam swing low-nya? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ini, kalau ditarik garis, itu dulunya resisten kuat. Kalau itu jebol berarti ada potensi bisa ke 90 atau 88 atau 80 nih bahkan. Jadi hati-hati, dan Bapak Ibu perhatikan, ini dia lagi ngebase berpotensi untuk naik. Bapak Ibu juga perhatikan ada big akumulasi dari EP. EP itu siapa sih? EP itu kode dari broker MNC Sekuritas ya. Ada sinyal, ada indikasi ya, bandarnya ngumpulin. Coba ditarik dari awal bulan ya. Tuh, EP beli 23 miliar di harga 92. Agak dalam memang ya, tapi mestinya nggak jebol 100 lah. Karena kalau Bapak Ibu nawar nunggu sampai di harga EP 92, iya kalau koreksi. Kalau dia tiba-tiba mantul koreksi dikit ke 100 terus rebound terus mantul 120 ngegas lagi ya, Bapak Ibu ketinggalan. Memang ini area psikologis antara dia ngebest dan langsung digas naik atau koreksi dulu swing low. Kalau misalnya Bapak Ibu, siapa tahu nih swing low aja saya mau hot, ternyata turun ya, terus 80 jebol lagi ke 60, siap nggak cut loss dalam? Nah itu setiap strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti lihat aja ya, di 100 bertahan nggak. Kalau saya sih tetap saya stop loss. Kalau saya minat ya nantinya beli kepik. Tapi saya ada yang menarik, nantilah saya analisa ya. Ada grup MNC ini yang menarik ya, MNCN, BMTR atau MSKY. Nanti saya infokan ya. Itu. Jadi kepik kalau menurut saya masih ada proyeknya, masih jalan ya. Sepertinya belum selesai. Buyback apa ya kemarin tuh? Iya, buyback behit ya, untuk ngumpulin kepik lagi. Ya mestinya nih awal, baru tarikan awal ya, masih bisa naik. Cuman ya tren jangka pendeknya hati-hati kalau jebol 198 itulah. Jebol itu ya swing low-nya bisa dalam, bisa 80 90 untuk kepik. Itu aja. Lanjut. Ada IPTP yang ditutup di 36 menguat 2,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. IPTP skip aja ya, karena ini saham lagi pemantauan khusus. Langsung saja ketika skip aja dulu lah. Belum menarik ya. Kalau Bapak Ibu nekat silahkan. Tapi daripada berjudi di sini ya mending skip. Ya belum menarik. Becap ada di 50 sama pemantauan khusus. Skip aja dulu. Becap nih infonya memang mau ditarik naik waktu lepas pemantauan khusus, ternyata belum lepas-lepas. Bapak Ibu perhatikan, becap nih diakumulasi tuh. 3 broker yang akum yang jual tipis-tipis dan kebanyakan retail. Bisa rebound hari ini becap, kita lihat ya. Langsung saja ketikanya becap pemantauan khusus juga ya, becap. Iya, tanda X belum lah, belum. Sabarlah, tunggu lepas pemantauan khusus saja baru Bapak Ibu mau kalau berminat ya. Saat ini belum dulu becap. Memang diakumulasi terus. Kalau Bapak Ibu nekat silahkan. Silahkan kalau mau beli. Kalau saya terlalu beresiko lah. Nggak berani juga mempertaruhkan uang di saham-saham yang masih pemantauan khusus. Kecuali kemarin sebulan yang lalu tuh di brand, karena saya sudah ada indikasi, ada analisa saya juga kalau bandar ataupun broker-broker besar itu masih di dalam, makanya berani ngambil atau apa ya, pokoknya lagi di FCA itu saya infokan hari Jumatnya beli, hari Jumat beli, hari Seninnya lepas pemantauan khusus tuh ARB sesi pertama ya, bukaan jam 9.55 terus 10.55 langsung ditarik arah 20%. Nah itu lumayan. Habis itu nggak lama dikunci lagi karena setelah itu kan dia gagal masuk
indeks FTSE, makanya dia ARB lagi 3 kali apa 4 kali, habis itu masuk lagi di bawah. Akhirnya sekarang sampai pernah di 10.000. Bahkan waktu itu tuh kalau nggak salah di 5.000, 6.000. Cuman kalau Becap nggak berani, nggak tahu responnya seperti apa. Walaupun ada story, saya nggak berani. Ya tergantung Bapak Ibu lah, kalau nekat ya silakan. Karena ini terus diakumulasi oleh underwriternya, broker EP. Itu aja. Untuk Becap, Behit, pemantauan khusus juga. Nah ini yang beli sahamnya peak yang naik banyak. Cuman skip aja lah. Coba lihat broker semarinya, Behit. Tuh EP juga Akum. Cuman mungkin ini crossing barang. Cuman ini kan naik. Jadi Behit juga skip aja lah. Jangan terlalu ngambil resiko. Ya setelah 2 hari dia ARB. Terus rebound lagi. Bisa kembali ke 50. Kalau dia lepas pemantauan khusus, baru Bapak Ibu incar. Ya itu aja. Untuk Behit skip aja. Lanjut. Ada BABP yang ditutup di harga 54 terkoreksi 1,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semarinya BABP ada distribusi. Nah BABP malah didistribusi oleh broker underwriternya EP ya. Makanya nggak kuat naik. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Saat didistribusi koreksinya tipis saja 1,81%. Jadi masih menarik nggak? Kurang menarik ya. Karena di bawah 55. Kecuali besok kembali ke atas 55 hari ini dan besok. Lebih aman ya kalau dia tembus 60. Hari ini harusnya rebound. Kalau mau bagus rebound. Jangan koreksi lagi. Kalau koreksi ke 52. Waduh. Bisa lengket 50 lagi. Ya pokoknya hari ini harus rebound. Untuk BABP. Kalau bisa tembus 60. Atau minimal 58 lah. Tutup di atas itu menarik untuk BABP. Ya kita lihat. Masih ada story nggak BABP? Ya kalau MNC Group ditarik naik ya dia akan gerak juga. Nanti kalau dia tembus 60 tuh menarik menurut saya. Cuman nunggunya. Kalau Bapak Ibu nunggu atas silahkan juga. Nunggu dia tembus. Pokoknya menarik. Kalau sekali lagi dia bisa tutup di atas 60. Itu aja untuk BABP. Bukan sekali lagi ya. Kalau dia akan tutup di 60 bagus. Karena ini dia nggak pernah tutup di 60 kan. Pernah lewat tapi habis itu kempes. Nah kalau dia tutup di 60 konfirmasi. Targetnya minimal 37,2. Ada potensi upset 20%. Ya minimalnya BABP. Tapi disclaimer ini saham high risk kalau harga sekarang. Ada BMTR yang ditutup di harga 232 menguat 1,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Broker semuanya BMTR ada distribusi. EP buang barang di BMTR. EP buang barang di BMTR. Tapi BMTR aman nggak? Aman di atas 224. Bapak Ibu lihat ini dia ngebest untuk naik. Harusnya untuk naik. Ya, harusnya hari ini atau lusa tuh udah rebound lagi. Apalagi candle kemarin tuh inside bar doji. Menarik. Bapak Ibu perhatikan yang belinya tuh broker-broker yang jarang dipakai retail. JP, BK, AK. Walaupun satunya bayarnya itu CP 3,6 miliar ya. Tapi menarik lah. Kalau pandangan saya menarik. Kalau nggak hari ini besok tuh mestinya rebound. Tapi disclaimer. Untuk BMTR lanjut. Ada MNCN yang ditutup di harga 336 menguat 2,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MNCN didistribusi, tapi bukan brokernya yang distribusi si Kajet. EP jualan juga, tapi tipis 35.000 lot. Langsung saja ke trackingnya, big distribusi, tapi kalau ditarik tanggal 22 aja ya, tanggal 22 hari ini, ya big distribusi. Cuman dia distribusi naik ya. Pokoknya selama nggak jebol 320 ya aman aja. Rebound nggak hari ini? Mudah-mudahan, karena Bapak Ibu perhatikan. MACD-nya Golden Cross melewati perbatasan garis nol, bagus arahnya atas, dan Bapak Ibu perhatikan ada hidden bullish divergence. Harga sahamnya naik, MACD-nya ini turun kayaknya ya. Turun enggak? Nah, ini turun ya. Ya, turun sedikit lah ya, turun sedikit. Jadi ini kan ada perlawanan, ada perbedaan. Sahamnya naik, harga MACD-nya turun. Berarti ada persimpangan, targetnya bahkan 400 kalau jalan. Ya, ada potensi upset 15%. Stop loss ya lumayan dalam lah. Ini tutup aja nih. Pokoknya jebol 320 itu tanda-tanda lemah. Mungkin saya twist di bawah ya, mungkin. Cuman agak berat dia naik. Harus digas nih. Kalau mau bagus ya. Ya seperti itu, dan ya cut lossnya 6%, rewardnya minimal 2 kali lipat. Ya, untuk MNCN kita lihat aja hari ini kalau lanjut rebound menarik untuk MNCN. Ya, harusnya nih momentum ditarik lah MNCN saatnya. Itu untuk MNCN. Lanjut ada MSKY yang ditutup di harga 83 menguat 2,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MSKY ada akumulasi walaupun tipis.
Langsung saja ke tekniknya, MSKI masih bagus. Dia sepertinya akan bertahan di atas 80. Ini tutup aja 70. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 80, swing low-nya cukup dalam tadi 70 atau 60, mending out aja dulu. Kalau MSKY di grup scalping Bornet Trader itu sudah saya infokan. Kemarin pas grup MNC itu ada flow, langsung saya infokan MSKY incar. Ya, tahu tekniknya mereka ya, dan dikasih 8% minimal kemarin. Bahkan 10% tuh. Dia sempat ke 94 apa 92 ya, 92. Saya targetkan memang 90 92 resisten. Habis itu kempes dia. Ya udah, namanya scalping kan udah profit ya bungkus. Belinya di 90 91, dia ke bukan belinya di 80 81 ke 92 kan udah 10%, udah bungkus sehari, siapa ngasih kan? Besok lain cerita. Kalau besok ada flow lagi, maksudnya hari ini ada flow lagi, masuk lagi. Tinggal lihat nanti. Ya, itulah gunanya kita bisa melihat buying power, bid offer. Kalau di kelas Bornet Trader, scalping tuh ada. Kalau Bapak Ibu mau join tuh di tanggal 11 Agustus bulan depan saya akan adakan kelas tuh ya. Yang terakhir kedua di Desember. Setelah itu libur dulu. Nah, tinggal 2 kelas lagi. Kalau tertarik bisa join dan dibantu di grup. Ya, sambil belajar menguasai teknik sambil saya bantu cari profit di grup. Bahkan beberapa yang sudah join ya, belum ikut kelas aja udah berapa kali profit tuh. Setiap hari satu saham trading cepet, nggak lama tradingnya, profitnya minimal 5%. Bungkus. Ya. Seperti itu. Kalau tertarik, link tree di bio Instagram atau di link deskripsi, pilih kelas scalping kalau tertarik belajar, kalau mau belajar. Ya, asalkan ada niat belajar, mau belajar, mestinya bisa, walaupun Bapak Ibu cuma tahu basic. Mungkin analisa cuma tahu support resisten, ataupun yang belum tahu itu karena saya ajarin tuh mudah dipahami. Ya, awam pun yang penting niat belajar mestinya bisa menguasai dalam ya 5-6 bulan. Yang susah tuh menguasai psikologis. Kalau psikologisnya udah, punya sistem trading, punya psikologis bagus, oh udah siap-siap profit datang sendirinya. Ya, itu aja untuk MSKY. Masih menarik nggak? Masih, kita lihat dulu besok ya. Hari ini maksudnya. Lanjut, ada BIRD yang ditutup di harga 1545, terkoreksi 0,32%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di box mainnya BIRD di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BIRD bagus, masih bisa di hold selama di atas 1500. Cut loss-nya ya paling 5% lah. Ya, nggak usah dalam-dalam pokoknya. Ini tutup aja, nggak perlu dipakai. Pokoknya pakai 1520, 1500 itu jebol, itu buang aja. 1480 tuh. 4,6% targetnya. 200 tarik 13%. Pokoknya dia rebound lagi besok tembus 1600. Kalau nggak minggu ini minggu depan, gas ke atas untuk BRD. Ya, itu aja untuk BRD. Lanjut, ada Avia yang ditutup DG 486, terkoreksi 1,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sahamnya Avia ada distribusi. Nggak tahu nih ceritanya apa nih. Avia di markdown terus ya. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan, Avia tuh ada yang akum. Cuman sepertinya belum kuat ngangkat. Cuman ini sudah di level yang harus rebound. Kenapa harus rebound? Karena ini ada dalam pembentukan pola cup and handle terbalik. Kalau sampai jebol 480, wassalam lah ya. Saya mungkin pertimbangkan stop loss lah. Saya punya di 535. Sekarang floating loss saya dalam. Tapi ya kalau saya pun cut loss sekarang pun nggak masalah sebenarnya, ketutup juga dari profit yang lain. Cuman saya masih yakin, tapi disclaimer ya, minggu ini mestinya tembus 500 lagi. Catatannya ya harapan saya jangan jebol 480, 478 lah. Kalau jebol itu mungkin saya pertimbangkan stop loss dulu aja. Setelah itu gimana kalau dia naik? Ya itu lain cerita, nanti lihat lagi. Tapi intinya ya harapan saya jangan sampai turun lah. Kalau bisa besok lah, hari ini langsung rebound. Kalau turun, aduh gawat sih. Bisa saya pertimbangkan stop loss. Ya itu memang mengganggu psikologis ya. Saat kondisi kritis seperti ini ganggu psikologis. Kenapa ganggu psikologis? Kita mau hot, takutnya dibawa turun lebih dalam. Pas kita cut loss sesuai plan, dia naik.
cara market mengganggu psikologis ya gitu. Tapi mudah-mudahan nggak keganggu psikologis besok, dia rebound. Kita lihat ya hari ini maksudnya karena saya uploadnya pagi. Kalau rebound sih aman. Ya rebound tipis saja 1%, 2%. Jangan jebol 478. Jangan tutup di bawah itu. Ya untuk apa ya? Itu aja belum selesai juga ya. Koreksi ABC-nya nih. Masih. Perkiraan saya minggu lalu tuh ya di Juni itu udah breakout. Ternyata gagal. Bisa jadi kan double bottom. Cuman ya indikasinya sudah agak rawan lah untuk apa ya. Ya mungkin ini salah satu stock pick saya yang gagal kalau memang nggak bisa rebound. Itu aja untuk abi ya. Lanjut. Ada DRMA nih saham terakhir yang ditutup menguat 0,49% ke harga 1020. Kalau dilihat data saksi asing itu net buy. Kalau dibongkar semuanya DMRA diakumulasi. DRMA bagus nggak? Masih bagus di atas 970 1000 supportnya masih aman. Ini dia sideways untuk naik. Bapak Ibu perhatikan ada big akumulasi dan yang akumulasi Bapak Ibu perhatikan juga ada KZ BKZP. Itu broker-broker yang jarang dipakai retail. Coba kalau ditarik seminggu yang lalu. Tuh BKZP KZ Akum. Ya besar tuh 7 miliar, 1,2 miliar, 1,2 miliar. Tarik dari awal bulan. Ini kan dia sideways dari awal bulan nih. BKIF KZYU. Harganya 9930, 960. Jadi oke nih. Tembak ke atas besok. Hari nih ada peluang tembus 1050 gas. 1200 arahnya. Jauh arah DRMA. Itu aja untuk Derma. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonus Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.